Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barinda Febio dengan NIM 2407112424 Fakultas Teknik jurusan Teknik Lingkungan. Di sini saya akan memenuhi tugas literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irsyad Nur. Langsung saja ke materi saya yang pertama, yaitu bagaimana sih latar belakang terjadinya pembajakan akun atau hacking. Latar belakang terjadinya pembajakan akun terjadi karena berbagai alasan. Di antaranya, yang pertama yaitu keamanan yang lemah. Pengguna kata sandi yang mudah ditebak, itu akan dapat memicu terjadinya pembajakan atau hacking. Lalu menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform juga dapat menimbulkan hacking atau pembajakan. Yang kedua yaitu serangan phishing. Penipu mengelabui korban atau memberikan kredensial akun melalui email, pesan teks atau situs palsu yang menyerupai situs asli. Jadi penipunya ini biasanya itu akan mengirimkan link yang akan dipencet oleh pengguna akun tersebut, yang akan nantinya diambil akun tersebut dan disebarluaskan. Lalu yang ketiga ada malware atau keylogger, perangkat lunak berbahaya yang mencuri informasi login pengguna secara diam-diam. Lalu yang keempat ada pencuri data dari pihak ketiga. Jika suatu platform mengalami kebocoran data, kredensial akun pengguna bisa dicuri dan disalahgunakan. Lalu ke materi yang kedua, apa sih hukuman bagi pelaku pembajakan akun? Di Indonesia, pembajakan akun termasuk dalam tindak pidana atau kejahatan cyber yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Hukuman yang bisa dikenakan antara lain, yang pertama, Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE mengakses sistem elektronik tanpa izin atau hacking akan diancam pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda maksimal 800 juta. Lalu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE mengubah, merusak, menghilangkan atau mentransfer data secara ilegal akan dipidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 56 miliar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bebin Tiasi dari Prodi Pendidikan Mahasiswa Satu Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari mengapa masyarakat bisa terjebak kasus pembajakan akun. Jawabannya ialah pembajakan akun dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yaitu kurangnya kesadaran keamanan, kerentanan sistem keamanan, dan rekayasa sosial. Rekayasa sosial memanfaatkan psikologi manusia untuk memanipulasi individu agar memberikan informasi pribadi atau mengorbankan keamanan korban. Beberapa taktik yang umum digunakan termasuk menyamar sebagai merek terpercaya atau instansi tertentu untuk memperoleh kepercayaan korban. Phishing juga menjadi penyebab pembajakan akun, di mana penipu membuat situs palsu yang meniru tampilan situs aslinya untuk mencuri data pribadi seperti kata sandi, PIN, dan kode OTP. Selain itu, identitas dan lokasi pengguna yang mudah dilacak di media sosial dapat disalahgunakan untuk pemalsuan dan kejahatan cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Raskia dari program studi S1 Akuntansi. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang demografi korban yang terkena kasus pembajakan akun. Korban pembajakan akun bisa berasal dari berbagai usia, tapi yang paling sering menjadi target adalah remaja dan anak muda berusia 15-30 tahun. Mereka lebih sering di media sosial, tapi kadang kurang hati-hati dalam menjaga keamanan akun seperti menggunakan kata sandi yang gampang ditebak. Selain itu, orang dewasa usia 30-50 tahun juga sering menjadi korban, terutama yang punya akun bisnis atau akun keuangan yang berisi data penting. Kalau dari sisi jenis kelamin, baik pria maupun wanita mempunyai risiko yang hampir sama, tetapi cara peretas menyerang mereka bisa berbeda. Wanita lebih sering menjadi korban penipuan yang memanfaatkan emosi, misalkan seperti pesan palsu atau yang mengatasnamakan teman atau keluarga. Sementara itu, pria lebih sering terkena serangan yang berbasis teknologi
teknologi seperti virus yang bisa mencuri data pribadi mereka. Selain usia dan gender, tingkat pendidikan juga berpengaruh. Orang yang kurang paham soal keamanan digital lebih mudah tertipu oleh email atau pesan palsu yang seolah-olah resmi. Tetapi, orang yang lebih berpendidikan pun tetap bisa menjadi korban, apalagi kalau peretas menggunakan cara yang lebih canggih, seperti meretas akun lewat jaringan Wi-Fi publik atau memanfaatkan kelemahan aplikasi. Profesi juga bisa menentukan siapa saja yang bisa menjadi target pembajakan akun. Influencer, pebisnis online, dan pekerja di bidang keuangan sering diincar karena akun mereka mempunyai nilai tinggi. Peretas bisa mencuri akun mereka untuk menipu orang lain, menyebarkan iklan palsu, atau bahkan meminta tebusan. Selain individu, perusahaan besar juga sering terkena serangan pembajakan yang bisa menyebabkan kebocoran data pelanggan. Selain faktor-faktor tadi, kebiasaan online juga berperan. Orang-orang yang sering memakai Wi-Fi gratis tanpa perlindungan, mengklik tautan mencurigakan, atau membagikan terlalu banyak informasi pribadi di internet lebih rentan menjadi korban pembajakan akun. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Salwa Cahyadi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, selanjutnya, apa sih upaya-upaya atau rekomendasi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau mengurangi kasus pembajakan akun sosial media ini? Nah, yang pertama itu, gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun sosial media Anda. Nah, kata sandi itu biasanya terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter yang khusus. Nah, ketika membuat kata sandi itu, hindari untuk membuat kata sandi yang mudah ditebak oleh siapapun. Nah, misalnya itu tanggal lahir atau nama-nama yang umum. Nah, yang kedua itu aktifkan verifikasi 2 langkah, di mana jika verifikasi ini teraktifkan, bahkan jika seseorang mengetahui kata sandi Anda itu, mereka juga membutuhkan kode tambahan yang dikirimkan ke perangkat Anda untuk mengakses akun Anda tersebut. Nah, selanjutnya itu jaga perangkat Anda tetap aman. Nah, pastikan perangkat Anda itu dilindungi dengan perangkat lunak keamanan yang terkini, misalnya itu antivirus dan firewall. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada waspadai phishing. Nah, jangan pernah memberikan informasi pribadi Anda atau sifatnya rahasia melalui online gitu. Nah, terutama melalui email ataupun situs yang mencurigakan. Nah, hindari juga untuk mengklik tautan atau lampiran dari email yang tidak Anda kenal. Selanjutnya yang kelima itu gunakan koneksi internet yang aman. Nah, hindari untuk mengakses akun yang sifatnya itu sensitif melalui jaringan wifi publik yang kurang aman gitu. Gunakan koneksi internet yang aman seperti VPN jika masih terhubung dengan wifi publik. Nah, selanjutnya itu gunakan layanan keamanan tambahan seperti pemantauan identitas atau fitur keamanan khusus. Nah, selanjutnya itu berhati-hati dengan aplikasi pihak ketiga yang menawarkan fitur tambahan gitu untuk meningkatkan pengalaman penggunaan media sosial. Nah, selanjutnya itu kamu tuh harus melaporkan serangan pembajakan ini ke semua platform media di media sosial kamu. Nah, edukasi juga diri kamu untuk mengetahui tentang ancaman pembajakan akun ini. Ini sangat penting untuk melindungi diri Anda.